bantu like, komen, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mufidah Syawi dengan NIM B1B1222030. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang retail farmasi dan bisnis farmasi. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Apoteker Safarudin Magister Sains selaku dosen mata kuliah Wawasan Ilmu Farmasi. Farmasi. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari cara membuat, mencampur, meracik, memformulasikan, mengidentifikasi, mengkombinasi, menganalisis, serta menstandarkan obat dan pengobatan beserta pendistribusian dan penggunaannya secara aman. Farmasi dalam bahasa Yunani disebut farmakon yang berarti medika atau obat. Retail farmasi. Dalam industri farmasi, retail dapat dikategorikan ke dalam apotik konvensional, toko obat konvensional, dan apotik atau toko obat modern. Sebagai sistem warisan aman kolonial Belanda, aktivitas retail farmasi dimulai sekitar tahun 1930-an dan konsep apotik dan toko obat kemudian diatur secara tersendiri pada sekitar tahun 1940-an. Apotik. Apotik dikenal sebagai tempat di mana suatu layanan terhadap sejumlah besar produk farmasi dijual baik yang siap pakai maupun yang racikan. Apotik secara ketat diatur dan diawasi berdasarkan Undang-Undang Bidang Kesehatan, bahwa apotik harus dijalankan dan diawasi oleh seorang apoteker, sebagaimana termasuk dalam Peraturan Nomor 25 Tahun 1980 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Toko obat. Toko obat adalah tempat di mana obat bebas atau OTC dijual. OTC adalah bentuk produk farmasi yang secara bebas dan luas dapat diiklankan melalui berbagai bentuk media massa, baik cetak maupun elektronik. Toko obat juga mengalami peraturan yang sama ketatnya dengan apotik. Bisnis. Perkembangan dunia bisnis di era globalisasi ini sangat pesat. Banyak perusahaan terbaik. Salah satu cara agar lebih unggul dibandingkan perusahaan lain adalah dengan meningkatkan nilai perusahaan dan kemakmuran pemilik perusahaan. Dengan demikian, perusahaan harus memiliki perencanaan strategis mengenai aspek keuangannya. Bagaimana sih alur pelayanan kefarmasian di apotik dan toko obat? Mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi, Pak. Mau menebus obat? Selamat pagi. Baik, saya terima resepnya. Silakan duduk. Resep akan kami persiapkan. Ibu Kartini. Terima kasih Ibu sudah menunggu. Harga obat semua Rp100.000. Apakah akan diambil semua? Iya, saya ambil semua. Silahkan dibayar di kasir. Obat akan kami siapkan.
Ibu Kartini. Ibu Kartini, ini obat batuknya. Diminum 3 kali sehari 1 sendok takar 5 mili. Setelah minum obat ini, mungkin agak mengantuk, tapi tidak apa-apa. Jika nanti di rumah ada masalah dengan obat, Ibu bisa menghubungi apoteker. Terima kasih. Perusahaan. Perusahaan farmasi atau perusahaan obat-obatan adalah perusahaan bisnis komersial yang fokus dalam meneliti, mengembangkan, dan mendistribusikan obat, terutama dalam hal kesehatan. Perusahaan farmasi merupakan industri yang sangat memanfaatkan modal intelektual. Ciri pokok perusahaan farmasi adalah perusahaan ini memiliki modal kerja yang besar karena bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan farmasi relatif mahal. Artinya, aktiva lancar pada perusahaan farmasi ini relatif besar. Aktiva lancar juga sering disebut sebagai modal kerja. Modal kerja merupakan dana yang selalu berputar, di mana pada awalnya dikeluarkan untuk membiayai aktivitas operasional sehari-hari agar proses produksi dapat berjalan. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.